kondisi lelah mental itu bukan kamu sendiri, Dek. Banyak yang ngalaminya. Banyak pasien yang cerita ke saya dan kadang-kadang pun setiap orang, mungkin Om pun pernah ya, terbersit pikiran ketika sedang ruwet, ketika sedang capek, lelah, bosan itu ada sebersit pikiran kapan semua ini berakhir. Tetapi perasaan itu hanya atau pertanyaan itu hanya terbersit sekilas. Karena ketika di hari-hari kedepannya, di waktu-waktu kedepannya itu ternyata ada hari baik. Jadi nggak semuanya itu bad days, hari buruk. Seperti perjalanan kita deh. Kadang-kadang hari ini memang, wah, atau sekian tahun ini, sekian bulan ini kita merasa lelah mental kita. Karena seperti kita merasa sendirian, kemudian seperti yang kamu katakan tadi, kamu merasa lelah jiwamu, kemudian kamu juga malu, kamu nggak pede dan merasa gagal, merasa tidak punya teman, merasa tidak terhubung dengan orang lain. Terus kamu tadi terakhir mengatakan semacam semua persoalan kamu tuh terasa buntu, tidak ada jalan keluar. Jadi kamu tidak memandang ada masa depan yang baik dengan kehidupanmu. Sebenarnya tidak seperti itu. Ibarat apa ya? Misalnya orang yang putus asa itu ibarat jalan kemudian mentok ke tepi jurang. Yang hanya dia lihat itu hanya tepian jurang itu bahwa masa depannya yang di hadapannya itu semuanya serba buruk. Tetapi sebenarnya ada jalan alternatif selalu ada kalau kita adik mau melebarkan sudut pandang. Sudut pandang itu kita kalau melihat ke belakang, ke samping, ke sono. Terus kalau kita mau sabar juga menunggu siapa tahu ada kawan seperjalanan yang baik, yang mampu atau mau mengerti kita. Jalan pun ada jalan setapak mungkin yang turun ke bawah, entah naik ke perbukitan, selalu ada jalan. Ketika kamu udah menemukan jalan setapak tadi biarpun agak susah, siapa tahu di depan kamu ketemu pemukiman penduduk, ketemu penduduk yang ramah-ramah yang mau tersenyum. Ibaratnya loh ya, ketika kamu ada di tadi sebelumnya ada di pinggir jurang tadi, kemudian bahkan kamu ketemu pasar malam, ketemu badut yang lucu atau ketemu mainan apa komedi puter yang mengingatkan kamu pada masa kecilmu, ada balon-balon yang indah, kan seperti itu. Bahkan pemandangannya pun mungkin bagus. Bahkan di pinggir jurang pun kalau kamu mau melebarkan sudut pandang, pemandangannya juga bagus kan. Itu tinggal sudut pandang. Sudut pandang itu dibentuk dengan cara berpikir. Cara berpikir bahwa hari esok tidak ada yang tahu. Tetapi peluang-peluang baik itu akan ada terjadi di masa depan kalau kita mau menjalaninya dengan baik. Jadi saranku, adik itu konsultasi ke psikolog. Di sini kan ada psikolog ya. Akan ada beberapa pertemuan nanti ya. Namanya itu CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi dengan konsultasi dengan psikolog tadi, nanti kamu akan dilatih deh untuk menerima kenyataan, kemudian cara berpikir yang baik. Karena cara berpikir ini selalu akan ada segitiga, ya. Cara berpikir kita itu mempengaruhi emosi kita. Emosi kita mempengaruhi perilaku kita. Perilaku kita berikutnya akan mempengaruhi cara berpikir kita juga. Jadi ini saling terkait. Kalau adik sekarang udah self harm, kamu kan melukai diri sendiri. Itu udah gejala-gejala awal kamu mau berusaha mengakhirinya. Itu kan perilaku yang buruk, tidak baik, karena kamu merasa bisa mengendalikan dirimu sendiri, mengendalikan rasa sakitmu dengan melukai diri sendiri. Coba kalau kamu berpikir dengan baik, kamu satu hal aja, Om, sebelum kamu adik ketemu dengan psikolog, coba kamu catat atau kamu punya kotak sendiri, catat siapa di dunia itu yang membuat kamu tetap semangat hidup. Satu aja. Entah itu mamamu, entah itu adikmu, entah itu ponakanmu yang lucu. Kalau ada itu catat. Bahkan kalau perlu fotonya kamu
selalu kamu tempel atau kamu simpan di kotak tertentu yang membuat ketika kamu mulai timbul pikiran buruk tadi, kamu buka, lihat fotonya. Bahkan apa yang membuat kamu semangat hidup lagi selain seseorang yang membuat kamu, alasan kamu tetap harus hidup sampai kelak. Itu apa misalnya? Selain misalnya foto adikmu, foto ponakanmu misalnya. Baju kesayangan kamu misalnya. Atau kado yang pernah kamu terima di masa kecil dulu yang membuat kamu happy apa? Atau kemudian apa foto kenangan bersama temanmu yang dulu itu yang membuat kamu harus pantas untuk meneruskan hidup ini dan meredam pikiran-pikiran buruk yang selalu mengganggumu itu. Ya, adik konsultasi ke psikolog.